Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya, ya, Akmal Khofi. Channel YouTube yang membahas seputar dunia persahaman ya guys ya. Untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like, komen-komen guys. Hari ini kita akan belajar tentang money management dan risk management ya guys. Jadi banyak orang yang trading ya, beli saham atau jual beli saham itu ikut-ikutan ya, itu FOMO, nggak punya plan ya. Kemudian kadang uangnya tiba-tiba habis ya, modal 100 juta tiba-tiba tinggal 10 juta. Nah itu guys, itu karena dia tidak punya money management dan risk management guys. Jadi ada manajemen uang dan manajemen resiko ya guys ya. Nah, nanti kita akan bahas tuntas dan kita di akhir nanti kita beri contoh langsung ya. Semisal modal segini yang ditradingkan berapa, stop lossnya di berapa, itu kita nanti langsung praktekkan guys. Oke guys, kita langsung ke PowerPoint-nya ya guys ya. Jadi pembahasan money management dan risk management itu sangat penting guys, karena untuk meminimalisir kita loss ya, meminimalisir resiko kita dalam trading ya guys ya. Jadi ini sangat penting guys, agar potensi keuntungan kita itu semakin besar. Nah maka itu ya, ini harus dipelajari di awal hasilnya guys. Sebelum kalian belajar analisis teknikal, analisis fundamental, ini harus dipelajari di awal dulu guys. Langsung saja ya. Jadi money management trading saham itu yang pertama, jangan all in ke satu saham ya guys ya. Ya, kita harus menyadari kemampuan kita guys. Kita itu tidak punya orang dalam ya yang bisa tahu, oh besok ada aksi korporasi ini, besok ada asing yang masuk. Nah itu kita tidak tahu guys. Jadi yang pertama itu jangan all in ke satu saham. Kita harus punya ini. Yang kedua, diversifikasi ya. Diversifikasi itu adalah membeli beberapa saham yang potensi ya guys ya. Jadi membeli beberapa saham yang ada sinyal. Semisal hari ini ada 3 saham yang ada sinyal. Nah kalian baru beli 3-3-nya itu guys. Nanti pasti banyak kemungkinannya untung ya guys ya. Jadi nanti yang untung itu bisa menutupi saham-saham yang rugi gitu guys ya. Yang pertama, jangan all in ke satu saham. Yang kedua, diversifikasi. Oke. Kemudian ini yang penting adalah risk management guys. Nah risk management itu yang pertama adalah disiplin take profit dan cut loss ya guys ya. Jadi kita kalau sudah open posisi, kita sudah komitmen untuk take profit di harga ini dan cut loss di harga ini, itu harus disiplin, nggak boleh enggak guys ya. Kemudian tidak boleh menyesal guys. Menyesal dikit nggak apa-apa guys, tapi nggak boleh berlarut-larut. Menyesalnya itu banyak guys. Menyesalnya itu ketika sudah take profit, ternyata besoknya itu harganya tambah naik guys. Nah itu nggak boleh disesali guys, kalian harus bersyukur. Pokok sesuai plan, alhamdulillah. Kemudian ada juga menyesal karena cut loss. Habis cut loss besok kok naik, harusnya nggak cut loss. Nah itu guys, nah itu juga nggak boleh disesali ya guys ya. Nah jadi harus disiplin. Kita open posisi ya, open posisi, kemudian target profitnya di harga ini, cut lossnya di harga ini. Jadi harus disiplin, harus komitmen. Bahkan ada sekuritas itu yang menyediakan fitur langsung guys, langsung take profitnya di berapa, cut lossnya di berapa. Nanti sahamnya kalau naik sampai menyentuh take profit itu, menyentuh harga target, itu auto kejual. Nah gitu guys, itu ada sekuritas yang menyediakan fitur seperti itu guys. Kemudian yang kedua itu
jangan average down ya guys ya. Kalian kalau punya saham tapi trading, bukan invest ya, ini sifatnya trading, kalau turun ya biarin guys. Nanti kalau menyentuh cut loss, menyentuh harga cut loss itu dijual ya guys ya. Beda dengan investasi guys. Kalau kalian invest, kalau harganya itu turun, kalian malah beli lagi karena saham itu semakin murah ya. Tapi kalau trading sudah open posisi, punya target, punya target cut loss, itu jangan average down ya guys ya. Wes itu pokok. Jadi kalian harus komitmen lah. Trading itu kan resikonya juga lumayan ya guys ya. Jadi siap menanggung resiko. Nah, kemudian risk reward itu minimal 1:2. Jadi kalau ada saham ya, ada sinyal buy, kemudian taking profitnya itu kemudian cut loss-nya itu 2%, maka target taking profitnya harus 4% guys ya, minimal 1:2. Ternyata kok ada sinyal ya, ada sinyal buy di saham, kemudian target cut loss-nya itu 1%, taking profitnya kok ya 1%, nah itu jangan dibeli sahamnya guys ya. Jadi kalian cari saham yang ada sinyal, kemudian take profit, target take profit sama target cut loss itu perbandingannya, take profitnya 2, cut loss-nya 1, perbandingannya separuhnya guys ya. Paham ya? Kalau nggak paham silakan silakan komen guys ya. Tapi nanti kita kasih contohnya ya guys ya. Kemudian cari saham ya, yang keempat, cari saham yang stop loss-nya itu di bawah 10% guys ya. Jangan cari saham, oh ini ada posisi saham nih bagus, kemudian ternyata sinyalnya itu stop loss-nya di 15%. Nah itu kurang baik guys. Jadi stop loss-nya itu harus di bawah 10% ya. Rasionya 1:2, stop loss-nya di bawah 10%. Semisal stop loss-nya 5%, berarti targetnya harus 10% guys. Gitu guys. Target TP-nya, take profit-nya harus 10%. Nah, yang terakhir, resiko per transaksi itu 2% dari modal nominalnya ya guys ya. Jadi semisal kalian punya modal 100 juta ya, punya modal 100 juta, ada posisi buy, stop loss-nya sekitar 5% ya. Nah, kalau modal kalian 100 juta, resiko per transaksinya 2%, berarti kalian sekali transaksi itu maksimal minus 2 juta guys. 2% dari 100 juta itu 2 juta. Jadi dari cut loss 5%, dari stop loss 5% tadi ya, dari stop loss 5% itu butuh modal berapa agar kalian itu ini guys, agar kalian ruginya cuma 2 juta. Nah, itu guys. Jadi resiko per transaksi itu 2% dari modal ya. Oke, kita langsung ke contohnya guys. Oke, kita contoh saham PANI ya guys ya. Semisal ya, ini disclaimer ya, ini semisal saham PANI ya. Saham PANI itu semisal ada posisi di sini guys. Ya, kita ada posisi di area sini. Ya, di area berapa ini guys? 11.400 ya. Kita ada posisi PANI di area 11.400. Kemudian stop loss-nya di area support sini guys. Stop loss-nya di sini. Di area 10.450 dan targetnya di 13.500 misal guys. Semisal ini guys ya. Yang pertama, apakah stop loss-nya itu perbandingannya separuh dari targetnya? Kita lihat guys. Nah, ini ya. Stop loss-nya ini berapa ini guys? 8% dari harga sekarang ya, sedangkan
taking profitnya itu 18% guys. Jadi ini sudah memenuhi ya guys ya. Jadi sudah memenuhi tadi yang rasionya 1:2 ya untuk rasionya. Nah kemudian stop lossnya itu 8% guys. Jadi di bawah 10%. Jadi masih oke ya. Masih bisa lah, posisi seperti ini masih bisa kita tradingkan guys, saham yang masih bisa kita tradingkan. Sekarang tinggal butuh modal berapa. Semisal ya, modal kita adalah 100 juta ya. Kita ke kalkulator guys. Tadi kan minusnya 8% ya. Semisal modal kita adalah 100 juta. Modal kita 100 juta ya. Resiko per transaksi itu 2% dari modal, berarti dikali 2% guys. 2%. Berarti resikonya itu 2 juta per transaksi ya. Kira-kira butuh modal berapa? Ya, kira-kira butuh modal berapa apabila minus 8% tadi kan pani 8% guys kita stop lossnya. Cuma berkurang 2 juta modal kita. Nah caranya, jadi 8% itu dibagi 2 juta itu dibagi 8%. Nah berarti modal kita buat trading pani dari 100 juta itu yang kita gunakan cuma 25 juta guys. Jadi dengan modal 25 juta, stop lossnya di 8%, nanti kalian cuma minus 2 juta dari modal guys. Gitu ya. Nah, jadi dari 100 juta itu yang kalian gunakan trading di yang kalian gunakan trading di pani tadi, contoh tadi itu 25 juta guys ya. Nah itu guys, semoga paham ya penjelasan saya. Kalau nggak paham silakan tanya di kolom komentar guys, atau di grup saya juga bisa ya. Untuk kalian pengen join grup silakan kolom komen atau DM saya di TikTok juga bisa guys. Oke guys, sekian, terima kasih pembahasan kali ini. Apabila kurang menjelaskan ya sorry guys ya. Ini saya sudah sangat pelan-pelan ya. Nah untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, like, dan share guys. Oke guys, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.